Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segala keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik, malam ini insyaallah kita lanjutkan hadis dari Abdullah bin Salam. Nomor berapa? 1577. 1577. 1577. 1577. Sudah ketemu? An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Salam, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Abdullah bin Salam, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshis salam wasillu al-arham wa at'imu at-ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam adkhulul jannata bisalam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshu, sebarkanlah, assalam, salam, wasillu, dan sambungkanlah oleh kalian, al-arham, wa at'imu, dan berilah makan, wa at'imu, dan berilah makan, at-ta'ama, makanan, wasallu, dan salatlah kalian di lail, pada waktu malam, wan nasu, dalam keadaan manusia, niyama, tidur. Tadkhulu, maka masuk kalian al-jannata, ke dalam surga, bisalami, dengan selamat. Akhrajahu, mengeluarkan terhadap hadis ini At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wa shahhahahu, dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Abdullah bin Salam ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini, ya ayyuhan nas, ketika Rasul memasuki Madinah untuk pertama kali. Jadi ketika Rasulullah masuk ke Madinah, itu disambut dan orang-orang pada berkumpul. Dan yang berkumpul itu bukan hanya orang-orang yang merindukan Rasul karena keimanannya. Jadi masyarakat yang ada di Madinah, baik yang sudah beriman ataupun yang belum, itu berkumpul, tumpah ruah, meskipun dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang motivasi iman dan rindu, bisa jadi ada yang motivasi hanya sebatas penasaran, tapi tumpah ruah. Nah, ketika Rasulullah datang, maka Rasul pidato pertamanya di Madinah adalah hadis ini, ya ayyuhan nas afsus salam. Nah, Bapak sekalian perhatikan, bahasa Rasul khitabnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan wahai orang-orang yang beriman, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi semua disapa, semuanya dapat perhatian. Bukan hanya yang mendapat perhatian itu orang yang sudah beriman kepada Rasulullah saja, tetapi semuanya dapat perhatian. Ya ayyuhan nas. Sekaligus ini tanda isyarat bahwa keberadaan Rasul ke Madinah itu ya bukan hanya untuk orang beriman, tapi untuk Madinah, untuk dunia, untuk manusia. Jadi ada pesan damai ya, dengan bahasa ya ayyuhan nas. Ini luar biasa. Jadi menempatkan bagaimana keberadaan Rasul di Madinah.
dan termasuk isyarat kuat untuk dakwah yang dibawa oleh Rasul. Jadi bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan hanya untuk suku tertentu, tapi sebagaimana yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmatan lil alamin. Jadi menebar kasih sayang, menebar damai di antara sesama manusia. Jadi dari bahasa ya ayyuhan nas. Mudah-mudahan kita pun memahami ke sana. Fikih dakwah itu mesti memang dipahami. Tidak hanya bagus isi, tetapi metode pun perlu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang isinya tidak seberapa, tapi karena metodenya bagus, itu disukai. Ada orang isinya luar biasa. Bagi ahli ilmu disukai, tapi bagi masyarakat awam kurang suka. Karena metode yang kurang disukai. Ya, jadi materi penting, tapi metode bisa jadi lebih penting. Ya. Ada 4 hal ya yang disampaikan Rasulullah pada pidato pertamanya. Yang pertama, afsyus salam. Rasul menyuruh orang-orang yang ada di Madinah itu untuk menebarkan salam. Ibnu Umar dalam riwayat Imam Bukhari Muslim ya, tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau baca salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang belum engkau kenal. Jadi harusnya salam itu jadi budaya. Dan kita tidak pilih-pilih. Siapapun kita sapa, apalagi kita tahu mayoritas kita adalah orang Islam. Dan sapaan yang bermakna, yang isinya doa, itu assalamualaikum. Ya, kita tidak, saya sendiri tidak mempermasalahkan badai punten gitu, permisi gitu. Itu merupakan adab yang ada di tempat tersebut. Ya, selama tidak bertolak belakang maka tidak jadi masalah. Tapi kan kenapa tidak gitu, assalamualaikum, permisi pak gitu. Kita bisa bagaimana nilai-nilai Rasulullah SAW dan kearifan lokal yang tidak bertolak belakang itu bisa terjalan gitu pak ya. Jadi jangan dibentur-benturkan selama tidak bertolak belakang dengan syariat. Kira-kira permisi itu gitu bertolak belakang tidak. Intinya kan permisi itu menunjukkan adab dia kepada orang yang dilewati. Begitu. Punten kan menunjukkan sikap beradab dia. Ya, tapi di antara ajaran syariat kita, idza laqaitahu fasallim alaihi, kalau bertemu maka ucapkan assalamualaikum. Apalagi isinya doa. Isinya adalah doa. Hanya ya mangga kearifan lokal selama tidak bertolak belakang. Ya, assalamualaikum, permisi kan gitu, punten. Ya, karena di orang biasanya senang basa-basi. Terus tuh segala teh tidak yang to the point. Kayak pinjam cowet ge ngomongnya saja gitu. Pinjam pacul. Iya. Gitu. Ini dan salam ini jangan dianggap biasa, karena ternyata afsus salam ya, Rasulullah mengatakan di hadis yang lain itu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Mau nggak aku kasih tahu satu perkara yang dengannya kalian bisa saling mencintai? Dan perkara itu adalah sebarkan salam. Jadi di antara hal yang bisa mengikat hati kita adalah salam. Sebarkan salam. Assalamualaikum. Ya. Unik memang salam itu. Karena orang yang terbaik itu yang mengawali. Padahal hukumnya sunnah. Sedangkan yang menjawab hukumnya wajib. Rata-rata amalan yang paling utama itu yang wajib. Tapi di sini yang lebih baik yang memulai baca salam. Itu salam. Kita tidak baca salam tidak dosa, tapi ketika kita baca salam kita itu lebih baik
dan orang yang mendengar, maka dia wajib menjawab. Fahayyu bi ahsani au mithlihi. Disuruh untuk menjawab itu dengan yang lebih baik. Ya, minimal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu lebih baik. Bi ahsani, yang lebih baik. Yang kedua yang disampaikan Rasulullah pada pidato pertamanya adalah berkenaan dengan silaturahim, sambungkan kekerabatan. Jadi dakwah Rasulullah itu bukan untuk memecah belah, dakwah Rasul untuk menyatukan. Sampai ketika tidak mau menerima dakwah pun ada adab di antara orang yang beriman dengan tidak beriman. Maka kalau di dalam kitab Minhajul Muslim itu ya tahapannya setelah dari akhlak diri, lalu kepada orang tua, lalu kepada anak, lalu kepada pasangan, kemudian kepada kerabat, kepada tetangga, kepada kerabat, lalu kepada setelah tetangga itu kepada sesama muslim. Nah, setelah sesama muslim ada yang lebih luas lagi, kepada orang di luar Islam, dan itu ada adabnya. Ya, kita ini ada adab ketika kita bertetangga dengan orang Islam, ketika bertetangga dengan orang di luar Islam, ketika kita bermuamalah dengan orang di luar Islam. Dan Allah tidak melarang kita berbuat baik, bersikap adil kepada orang yang tidak mengusir kita, kepada orang yang tidak menghalangi ibadah kita. Malahan satu tantangan, harusnya orang itu nyaman dengan keberadaan kita sehingga mereka menyimpulkan Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai perbuatan kita itu menjadikan penafsiran Islam di mereka itu jadi salah. Saya nggak suka dengan orang Islam itu tukang bohong. Saya nggak suka dengan orang Islam itu. Dia berantakan, urusannya tidak teratur, bahasanya kasar. Coba gimana kalau orang sampai menyimpulkan begitu? Makanya Islam itu ada di pundak kita. Apalagi kalau kita bertetangga dengan orang di luar, karena dia sedang melihat Islam itu pada diri kita. Dia tidak melihat Islam itu dari Quran. Dia tidak melihat Islam itu dari hadis. Dia melihat dan menyimpulkan Islam dari perilaku. Berlaku kejadian yang sudah dilakukan oleh orang Islam. Iya, itu perilaku dan akhlak. Jadi pada diri saya, Ustaz. Nanti saya mau tanya. Siap. Ya. Jadi Bapak sekalian, nah ini yang kedua ya. Bagaimana kita menyambung silaturahim? Meskipun ya sebetulnya ada yang membatasi arham itu kerabat dekat. Tapi mudah-mudahan kan ada silaturahim, ada bahasanya ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, kan ada ukhuwah wataniyah itu ya kan kita berada di wilayah yang sama, kita berada di negara yang sama. Saya sangat berharap bahwa negara besar ini jangan jadi kecil, karena potensi untuk berkuasa sangat besar di Indonesia. Syarat penguasa dunia itu wilayahnya besar, SDA-nya mumpuni, SDM-nya mumpuni, dan itu sudah memungkinkan negara kita. Kita bisa nama sekalian. Negara kita ini sabaraha hiji negara Eropa. Iya. Jadi sangat memungkinkan. Dan SDM kita ini bukan orang-orang bekerja. Tidak sedikit orang pintar yang tidak mau kembali lagi ke kita. Lebih menikmati hidup di Jerman, lebih menikmati hidup di Amerika, karena begitu berharganya orang-orang yang berilmu. Ya, jadi sangat memungkinkan. Baik, ini yang kedua. Jadi menjaga persatuan dengan silaturahim. Nah, silaturahim ini sebetulnya kan membuat jaringan. Dan tidak ada yang sukses apapun profesinya ketika dia tidak bagus silaturahim. Pedagang itu bisa bagus kalau koneksinya bagus dan dijaga hubungan antara pedagang dengan pembeli. Dan itu silaturahim.
Quraisy itu dia di antara kebiasaan Quraisy kalau kita ambil pelajaran itu rihlatas syita wassayu. Dia melakukan perjalanan lalu berdagang. Ini kan berjalan silaturahmi, memperbanyak koneksi. Dan orang-orang pintar bisa kalah oleh orang-orang biasa ketika orang pintar diam dan ketika orang biasa itu jauh banyak membuat jaringan. Nah, ternyata kepintaran sosial itu hari ini menjadi kunci daripada kepintaran intelektual. Jadi lamun jalmi IQ na pintar tapi dia teu gaul itu kalah oleh orang yang biasa-biasa tapi dia gaul. Kan orang teh modern mau ningalin orang teh ningali anu aya teh lamun silaturahim dari Allah mawar begitu ya. Yang ketiga at-imut ta'am, ada kepedulian menyuruh umat ini memberi makan sama kepada orang yang menjadi tanggungan ataupun sedekah kepada orang yang meminta. Wa amassa ila fala tanhar. Jadi ada kepedulian bahkan di antara pendusta agama orang yang tidak memiliki kepedulian. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Gitu. Jadi nih Bapak sekalian, coba 1, 2, 3. Ini hubungan hablum minanas. Bagaimana orang nyaman dengan keberadaan kita. Bahkan kalau di sini bukan lagi aman, nyaman, tapi salam itu sudah memberikan ada manfaat yang mereka rasakan, meskipun hanya sebuah doa. Yang kedua, ada hati yang berpaut. Yang ketiga, ada kepedulian. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. 1 sampai 3 itu hablum minanas. Yang keempat, nah yang disentuh oleh Rasulullah terakhir. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Cuma 1. Salatlah kalian di waktu malam di saat orang lain tidur. Ini mudah-mudahan jadi jadi pelajaran juga bagi kita. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan-amalan yang sifatnya fardiyah dan mahdhah antara kita dengan Allah. Lalu kita lupa dengan hablum minanas. Ternyata pesan Rasul itu 3 hablum minanas, 1 hablum. Sabda Bapak sekalian, nanti salah seberapa menit? Halo? 10 menit ke jeung ka WC nanti. Jeung lempang ka masjidna. Sisanya di mana? Di tempat kerja, hablum minanas. Lalu kita di jalan, hablum minanas. Lalu kita di rumah tetangga, hablum minanas. Nah, maka ya mudah-mudahan ke depan itu ya, jangan sampai kita tertipu dengan amalan-amalan mahdhah, lalu merasa sudah hebat, tetapi keberadaan kita tidak dirasakan baik oleh manusia. Maka satu tantangan bagaimana kita mewujudkan rahmatan lil alamin, satu tantangan bagaimana akhlak kita bisa dirasakan. Karena akhlak itu lebih dahsyat daripada ibadah. Ada orang di surga tinggi derajat, agung kedudukan, ternyata karena akhlak. Bahkan di hadis itu disebutkan wa innahu ladhaiful ibadah. Sesungguhnya dia itu ladhaiful ibadah, benar-benar lemah ibadahnya. Artinya ibadahnya biasa-biasa, tapi akhlaknya ke orang lain luar biasa. Jadi ada orang di surga tinggi derajat, agung kedudukan itu karena akhlak. Bukan karena tilawahnya, bukan karena sholat malamnya, bukan karena zikirnya, bukan karena akhlak. Ya, baik. Dan terakhir Rasulullah mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan selamat. Nah, ini sekalian bahwa di antara pintu surga, di antara amalan-amalan yang menjadikan kita menjadi penghuni surga ya 4 amalan ini. Ya, amalan yang pertama ifsya'us salam, yang kedua silatul arham ya. Yang ketiga it'amut ta'am, yang keempat sholatul lail. Ya, sholatul lail.
Baik Bapak sekalian, filakumullah. Ini hadis yang pertama ya. Ada beberapa catatan dalam kitab Ibanatul Ahkam ini berkenaan dengan adab yang harus diperhatikan. Pertama berkenaan dengan salam. Ibnu Umar, tapi hadisnya mauquf. Idza salamta fasma. Jika kamu beri salam maka kuatkanlah suara biar kedengaran. Assalamualaikum. Jadi biar orang lain mendengar dan menjawab. Ya. Lalu idza qa'ada ahadukum falyusallim wa idza qama falyusallim. Jika kamu duduk maka ucapkan salam. Jika kamu berdiri maka ucapkan salam. Jadi bertemu dan berpisah ucapkan salam. Berikutnya la tusallimu taslimal yahud fa inna taslimahum birru'us wal akuffa. Jangan kamu jawab salam orang Yahudi karena salam mereka itu menggunakan kepala dan tapak tangan. Nah, bahkan kita tidak mendahului baca salam kepada mereka. Kalaupun mereka mengucapkan salam, kita diajarkan sama Rasul cukup baca wa'alaikum. Ya, enggak wa'alaikumussalam, wa'alaikum. Tidak mengajarkan wa'alaikumussalam, tapi cukup dengan wa'alaikum. Cukup segitu. Untung dibahas, kan orang biasa wa'alaikum. Gitu ya. Nah, jengtong dia otak-atik gitu aja. Ya, karena orang Yahudi itu pandai bersilat tidak, kadang-kadang lomba-lomba bahasa. Ya, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita cukup dengan jawab wa'alaikum. Ya. Baik Bapak sekalian, ini hadis yang pertama. Ada yang mau disampaikan? Hadis yang pertama. Ini moderator sama itu. Lanjut aja lah, Ustaz. Ya terkait yang tadi yang kita tidak boleh menjawab salam orang yang tapi di zaman sekarang itu kan kadang kita berkumpul dalam sebuah grup WA gitu ya, dan terkadang di dalamnya ada orang-orang yang juga gitu atau orang kafir. Nah, kadang kita membuka itu dengan salam gitu. Lupa bahwa di sana juga ada yang sampai akhirnya pas begitu ada yang chat jawab waalaikumsalam, saya ingat dia kan orang Kristen gitu, tapi ya, itu bagaimana tuh? Kan ketika lupa mah tidak jadi masalah, tapi ketika kita dengan sadar mengucapkan, kalaupun mau ya kita assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda, gitu kan? Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda, wa ala man dan terhadap orang ittaba'a yang mengikuti al-huda ini. Gitu. Kalau dan yang memang hari ini Bapak sekalian, orang-orang di luar Islam pun memang sudah mudah dan terbiasa mengucapkan salam. Ya, karena salam itu luar biasa, doa yang luar biasa, dan ini sebetulnya bukan hanya berkenaan dengan muamalah saja, itu berkenaan juga dengan agama kita. Ya, jadi kalau lupa ya tidak jadi masalah. Kalaupun mau baca maka dilanjutkan dengan assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda. Kalau ya itu secara etika agama dan dunia. Mong ari hilap pada tong waka baca salam makan lagi ke puasa hilapnya tuh batal. Nah, karena kolam itu diambil ya, diangkat kolam itu, artinya tidak menuliskan amal, di antaranya dari orang yang lupa sampai dia ingat, orang yang tidur sampai dia bangun, gitu, orang yang gila sampai dia berakal, gitu. Ya, jadi lupa mah kalimat anu dimaafkan, upami lupa, ya. Wallahu a'lam. Misalkan begini Pak, Aduh, moderator belakangan. Ustaz, tadi saya sempat ketinggalan, tapi saya sempat terkait juga tentang pidato pertama Rasulullah itu adalah yang menitik beratkan atau menekankan kepada silaturahim saja. Sementara ini ya oke, silaturahim itu memang sudah menjadi suatu hal yang makhluk. Nah, saya ingin tahu batasannya sampai seperti apa gitu Ustaz. Sementara kan kita ini silaturahim itu ada urutannya dari mungkin
pernah saya mendengar bahwa orang tua kita dulu kita harus melanjutkan silaturahim yang dahulu sudah dilakukan kepada orang tua dan sebagainya. Nah, sementara kami juga kita sendiri juga punya kehidupan tersendiri gitu. Nah, saya ingin tahu batasannya seperti apa gitu. Ya, itu ada yang bukan membatasi, ya, memahami mana fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Surah An-Nisa ayat pertama itu takwalah kepada Allah dan jagalah al-arham. Arham itu kerabat. Nah, ada yang memahami kerabat itu yang ada hubungan nasab gitu. Hubungan nasab. Ada yang batasi itu. Tetapi ada kemudian yang lebih luas lagi, kita sudah diikat dengan kalimat yang sama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, setelah itu kita juga melihat sisi basyariah. Dia manusia yang sama-sama sudah Allah muliakan kan. Nah, jadi Rasulullah ketika ada mayat Yahudi itu berdiri karena dia manusia, menghargai. Nah, jadi kalau mau dibatasi yang paling kecil ya berarti kerabat yang punya nasab dengan kita, maka orang tua, anak, ya, keturunan ke bawah dan ke atas, ke pinggir gitu kan, adik kakak. Kalau lalu kemudian kita lebih luas, ya, kita ini sudah diikat dengan kalimat yang sama, la ilaha illallah, dan Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Maka ada hak-hak sesama muslim gitu. Bahkan untuk Bapak sekalian ya, ada hak yang lebih dalam lagi dibanding setelah pembahasan dengan hukukul muslim itu, yaitu ada ukhuwah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Jadi motivasi itu bukan semata-mata karena dia kerabat, bukan juga hanya sebatas keumuman kita diikat dengan kalimat yang sama la ilaha illallah, tapi kita tidak dilarang kita mencintai saudara kita muslim, dan kita memiliki lebih dari itu. Di antara muslim itu ada yang betul-betul kita cintai, dan cintanya itu karena Allah, bencinya juga karena Allah gitu. Nah, ini disimpan di bagian yang setelah hukukul muslim. Lalu dibahaslah ada berukhuwah al-hubbu fillah, al-bughdu fillah. Murni tidak ada, bukan karena organisasi, bukan karena kesamaan pemikiran, bukan karena nasab, ya. Betul-betul murni karena Allah. Nah, Bapak sekalian, kalau kita perhatikan banyak di dalam hadis, contohnya ada orang yang dipanggil kelak di akhirat, ainal mutahabbu nabi, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Maka hari ini aku akan naungi di saat tidak ada naungan. Nah, ini hampir sama sebetulnya dengan hadis yang Imam Bukhari, 7 golongan yang dapat naungan. Di antaranya orang yang mencintai dan benci karena Allah. Nah, tapi tidak semudah ucapan gitu. Ya, kita kan bahas kalau di hadis Rasul ada la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini contoh sederhana saja Bapak sekalian. Abu Hurairah didatangi oleh seseorang. Kemudian dia mengatakan, aku ingin bersaudara dengan engkau. Boleh tahu tidak hak saudara itu seperti apa? Tidak, beritahu aku. Lalu kemudian dijelaskan, kamu tidak lebih berhak atas dirham dan dirhammu, atas dirham dan dinarmu dibanding aku. Kamu tidak lebih berhak terhadap hartamu dibanding aku. Kata orang ini, saya belum bisa. Kalau gitu ya sudah, pergi. Coba. Ini tidak mudah, makanya pahalanya besar. Bisa dipahami enggak? Kamu tidak lebih berhak atas hartamu dibanding aku. Artinya saya berhak dengan hartamu. Sok, mau tidak? Karena hari ini membentengi gitu ya. Ini punya saya, jangankan dibawa lomba seetik lagi cemberut. Gitu. Ya, jadi makanya bagaimana sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin lalu disatukan. Kemudian kata Ansor, aku punya tanah, ya kita bagi dua, kamu pilih mau yang mana. Ya. Kemudian sampai mengatakan, aku punya istri dua, kamu pilih, kamu lihat mana yang kamu sukai, aku ceraikan. Nanti habis iddahnya kamu nikah. Nah, itu saya pernah mendengar sih. Gitu kan?
Nah ini Bapak sekalian, kan jika bukan perkara mudah sampai derajat ini. Dan itu yang kemudian disebut oleh Allah yang pertama, yauma yafirul mar'u min akhihi. Al-akh yang pertama disebut. Wa ummihi baru ibu. Wa abi bapak. Wa sahibatihi istri. Wa bani keturunan. Yang pertama disebut al-akh. Nah, contoh lagi Bapak sekalian. Ada orang yang mendengar saudaranya punya hutang. Maka dia nggak bisa tidur memikirkan hutang saudara. Karena nggak enak. Karena beranggapan dirinya adalah dia adalah dirinya. Padahal mana lagi terbuka hutang. Makanya dia nyari untuk bisa melunasi. Dan dia lunasi hutang saudaranya. Dan saudaranya pun ternyata mendengar yang si B ini punya hutang. Apa yang terjadi? Hutang si A dibayar ke si B, hutang si B dibayar ke si A. Dan ini nggak mungkin kalau tidak punya suhu yang sama dalam keimanan. Nah, termasuk ketika ada orang yang datang kepada saudaranya lagi tidak ada, bukan saudara ini ya, bukan saudara nasab. Ketika tidak ada, lalu yang ada pembantunya, apa kata dia? Di mana berangkas uang tuanmu? Di sana. Tunjukkan apa? Tunjukkan bawa balik. Kan paling berencana orang. Lalu majikannya datang, bercerita sih pembantu. Tadi ada orang ini, dia langsung minta uang dari berangkas. Kata dia, nggak apa-apa, itu uang dia. Gitu. Jadi sekali lagi, wiasdanya hari ilmu ideal mah kedah terang. Wallahu a'lam, kita sampai derajat ini atau tidak. Kadang-kadang kita asal merasa hebat kan gitu. Padahal saat wae harta kedah kabawa ku babaturan bikin katu bisa sare. Terus we teleponan. Nah, orang lain sudah seperti itu. Ya, maka sekali lagi Bapak sekalian. Nah, ini ada buruh. Maka bahasa al-arham ya, maka dalam makna yang dipahami dengan makna sempit, dipahami dengan makna yang luas. Bahkan saya ingin garis bawahnya ya ayuhan nas tadi. Ya ayuhan nas. Ya sebetulnya kan kita ini tidak mungkin menyentuh hati manusia ketika mereka tidak nyaman dengan kita. Dakwah itu adalah sentuhan hati. Dakwah itu sentuhan interaksi. Orang tidak mungkin mau berinteraksi dengan kita ketika orang tidak nyaman dengan kita. Maka perhatikan bahasa Rasul. Sebarkan salam, bikin orang lain aman, bikin orang lain nyaman. Ayo berbagi ketika punya. Ya kan? Ayo saling mengunjungi, jaga persahabatan. Coba ini. Dan ini bisa jadi cikal bakal bagaimana orang tertarik dengan Rasulullah ketika di Madinah. Ini Abdullah bin Salam saat itu belum masuk Islam. Dia rahib, ulama Yahudi. Saat itu dia belum masuk Islam. Makanya ketika mendengar Rasulullah, melihat wajahnya, demi Allah dia bukan pendusta. Dan inilah yang dia dengar pertama kali ketika Rasulullah datang di tengah kerumunan. Nah, saya ingin bahwa dakwah Islam itu harus begitu. Ya, kepada orang yang bahasanya ya ayuhan nas saja sudah seperti itu, apalagi kepada ya ayyuhalladzina amanu gitu loh. Jangan sampai kepada ya ayyuhalladzina amanu tidak nyaman gitu. Padahal mereka sudah syahadat sama, mereka juga sudah sholat kiblat sama, mereka baca Qur'annya sama gitu. Tapi kenapa kemudian masih ngotak-ngatik padahal kita banyak kesamaan? Gitu ya. Nah ini silaturahmi. mudah-mudahan Jangan sampai banget ya ayyuhalladzina amanu. Kumaha tuh segigir-gigir. Aduh. Jadi tetap ya Ustaz ya. Jadi dalam ini yang encounter ininya mungkin dari nasabnya dulu ya. Dari nasab. betul. Karena nasab itu bahkan ketika kita sedekah saja, sedekah kepada kerabat dengan sedekah kepada orang lain itu lebih utama sedekah ke kerabat. Sedekah ke kerabat itu dua nilai. Nilai sedekah dan nilai silaturahim. Kalau nilai ke orang lain ya sedekah. Cuma tadi Pak, sedekah ke kerabat itu terkenal. Kerabat mah kadang-kadang salah mengucapkan terima kasih. Mau nguploadnya saya diberi kan gitu. Jangan sewajar tidur lagi kan. Gitu.
Jadi orang-orang yang inginnya prestise di hadapan manusia, dia lebih memilih orang lain daripada kerabatnya. Padahal Rasulullah tu anfusakum wa ahli. Padahal secara pahala itu lebih besar ngasih ke kerabat. Kan bisa jadi ada kerabat kita yang kemudian ternyata tidak bisa sekolah karena memang tidak punya. Orang lain mere beasiswa, adik budak adik itu. Begitu. Ya. Oke, Pak. Masih? Wow. Tadi bosan mengenai ibadah dan akhlak itu kan. Akhlak itu kan tadi Rame nih dimensi yang tertinggi gitu kan dan menjadi ahli surga. Jadi kan sedangkan dimensi Islam itu kan ada beberapa tahapan ya, mulai dari akidah, kemudian ada ibadah, muamalah dan akhlak. Ya kan akidah itu kan yang tertinggi ya, akidah. Itu kan akhlak itu ada di urutan yang berikutnya setelah ibadah. Kenapa di sini akhlak ini diurutan sebagai ditempatkan di tempat pertama gitu kan akan mendapatkan surga gitu kan. Sedangkan akidah itu dianggap seperti biasa gitu kan. Ya. Baik, Bapak sekalian, ini sebetulnya tidak bermaksud kemudian menomor berapakan akidah, karena syarat diterimanya kebaikan akhlak itu iman dan itu akidah. Artinya, saya berharap ini sudah selesai ngomong la ilaha illallahnya. Karena sebaik apapun orang itu tidak akan masukkan ke surga kalau tidak ada la ilaha illallah. Jadi syarat diterima amal itu ikhlas. Ikhlas itu la ilaha illallah. Nah, lalu kemudian masuk ke ibadah-ibadah yang fardu. Nah, saya tadi kasih gambaran bahwa ibadah-ibadah fardu itu tidak lebih banyak daripada muamalah kita dengan sesama. Begitu. Ya, maka ketika ada orang datang ke Rasul, ya Rasul, kalau aku sholat 5 waktu tidak ditambah, aku saum Ramadan tidak ditambah, yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan, apakah aku masuk surga? Tidak. Kata Rasul, masuk. Ya, jadi Bapak sekalian, karena tiket masuk surga itu setelah iman yang melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban dengan Allah itu saya tidak nomor berapakan sebetulnya, karena berharap bagaimana iman itu melahirkan ibadah, ibadah itu nanti puncaknya melahirkan akhlak. Dan yang dirasakan orang lain itu bukan ibadah kita, bukan iman kita, tapi akhlak. Makanya kalau lihat surah Ibrahim itu perumpamaan kalimah thayyibah kasyajarah thayyibah, ya kan? Akarnya asluha sabitun, akarnya menghujam ke bumi. Ini akidah. Wa farmuha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Ini ibadah. Lalu tu'ti ukulaha kulahinin, setiap waktu itu ngasih buah. Nah, buah itulah akhlak. Dan kulahinin setiap waktu. Karena akhlak itu tidak biasa. Sarang dia tersenyum kalau dia jam dur gitu. Gitu kan? Ayeuna saya isuk jadi goreng. Nah, kulahinin, sedangkan ibadah kita kan, maaf ya, ini ibadah yang sifatnya mandub. Salat, inna salat akanat alal mu'minina kitaban mauquta. Puasa juga kan yang wajibnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina, kan tidak terasa, cuma di Ramadan. Zakat setahun sekali. Begitu. Nu paling sering salat pun hanya berapa? Begitu. Jadi yang banyak ya muamalah dan itu akhlak. Terus kalau lihat juga ketika Rasulullah mengatakan, kamu tahu tidak siapakah orang yang bangkrut itu, muflis? Lalu para sahabat ya, muflis itu orang yang bangkrut, yang tidak punya dirham, tidak punya dirham, habis gitu. Dinar dirham, artinya katanya habis. Kata Rasul, bukan. Muflis itu umatku yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahalanya. Tapi
dia mencaci maki, memarahi, membunuh, mengambil harta orang lain. Ini akhlak. Artinya akhlak itu bisa mengambil pahala-pahala ibadah kita. Karena akhlak ketika tidak baik berarti kita akan zalim. Ketika zalim itu belum dimaafkan, maka pahala sholat kita bisa jadi milik yang didolimi. Ketika kita zalim, maka pahala kita berpindah kepada orang yang didolimi. Maka kita pernah bahas belum? Ya, di hadis ini urgensi. Makanya saya tadi sampaikan ibadah kita dengan Allah itu atas urusan pribadi kita dengan Allah. Tapi bagaimana ibadah kita dengan Allah baik itu melahirkan akhlak yang dirasakan oleh makhluk Allah. Dan ibadah kita hanya kita dengan Allah. Tapi akhlak itu dirasakan. Kalau kita bagus ibadah lalu akhlak buruk, nah orang lain banyak terdolimi. Hasil pahala ibadah kita jadi milik orang lain. Kalau ibadah kita sedikit, contohnya ibadahnya sedikit, hanya yang wajib saja. Tapi orang sakit, lalu kita datang tengok. Orang yang kebingungan, lalu kemudian kita hibur. Orang yang kemudian butuhkan, lalu kita bantu. Coba, kalau dia akhirnya jadi ahli sholat, kalau dia akhirnya jadi ahli kebaikan, gara-gara perbuatan kita, itu kan pahala yang tidak akan berhenti. Sedangkan sholat kita meninggal, selesai. Sedangkan anak yatim yang kemudian dia tidak bisa sekolah, lalu kemudian kita sekolahkan, setelah itu dia jadi hafal Quran, lalu kemudian dia punya santri ribuan, lalu dari santri ini punya lagi jadi guru-guru dan sebagainya, itu pahala akan mengalir kepada kita. Man zahaza ghazian faqad ghazal. Karena kita yang membiayai, lalu dia hafal Quran, itu pahala akan terus naik. Kitanya meninggal, tapi pahala karena kita ngasih kebaikan ke dia. Coba kalau kita puasa. Kalau kita puasa, lalu kita meninggal, selesai. Nah ini sebetulnya makna wa innahu ladaiful ibadah. Jadi sanes akhirnya kita cukup baik akhlak meskipun goreng ibadah sanes. Dan ibadah maka wajiban. Akidah fondasi yang tidak boleh dilupakan. Tapi akhlak itu puncak dan akhlak itu pahalanya bisa berlipat. Sebanyak yang merasakan, sebanyak kemanfaatan itu, selama kemanfaatannya, maka itu menjadi milik kita. Contoh Pak, kita ngasih baju ke orang yang tidak punya baju, lalu dia pakai sholat. Selama baju itu dipakai, belum usang, maka selama itu kita mendapatkan kemanfaatan. Itu jadi mudah-mudahan biasa dipahami ya. Kenapa bahasanya wa innahu ladaiful ibadah. Ibadahnya biasa-biasa. Bahkan tadi kebalikannya, ada orang yang ibadahnya luar biasa, siangnya dia puasa, malamnya dia tahajud, tapi menyakiti tetangga, kemana ke Rasul? Ia finnari, dia di neraka. Bangkrut ya. Bangkrut. Ya. Baik Bapak sekalian, jadi kedahna kumaha? Iman ngalahirkeun ibadah, ibadah ngalahirkeun ya. Jadi orang mudah-mudahan jangan husnul ibadah, husnul akhlak. Karena kan modelnya aya no husnul ibadah, suul akhlak. Iya. Gitu. Aya no suul ibadah, husnul akhlak. Goreng ibadahnya mah tapi akhlaknya ada. Iya. Tak urang mah kudu no Ustaz, maaf. husnul ibadah, husnul akhlak. Maaf Ustaz, nyambung itu. Tadi memang Pak Guru bagus ya bicara kenapa akidah itu harus yang pertama, yang kedua akhlak jadi seolah-olah kedudukannya yang jadi yang pertama. Nah akhlak ini korelasinya dengan tiga hal yang setelah orang yang itu mati Ustaz. Ada nggak ini masuk ke dalam situ nggak? Ke dalam salah satu itu ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Masuk nggak di dalam? Masuk ya. Iya, kebaikan itu kan bisa jadi berupa yang sedekah jariyah, wakaf. Lalu kemudian ada anak-anak yang tidak mampu lalu kita sekolahkan. Ya kan? Itu kan akan terus ngalir. Jadi si sedekah jariyah itu ya termasuk wakaf, termasuk ilmu yuntafah, ngasih ilmu. Ya kalau kita tidak bisa ngasih ilmu ya ngasih fasilitas dia agar punya ilmu. Ya kan? Ya. Makanya orang yang memfasilitasi satu kebaikan maka dia dapat pahala sama dengan selaku kebaikan. Coba Pak. Ya. Kalau kita ini punya akhlak, kitanya sudah meninggal, kitanya sedang di mana tapi sedang menuai pahala. Dari mana? Itu dari anak-anak yang kita bantu.
dari anak yatim yang kita bina, dari murid-murid yang kita ajari. Yang tadinya tidak bisa baca Quran, lalu kita ajari baca Quran sampai dia mahir baca Quran. Dia rajin baca Quran, itu kan pahala terus ngalir. Kita aja tidak baca Quran, kita aja sedang di mana gitu, menuju di mall tapi pahala banyak. Oh gitu ya. Nah ini dahsyatnya. Nah ini yang kadang-kadang kenapa ada penekanan Bapak sekalian Punten bisa, karena hari ini seakan kita cukup dengan akidah yang kuat, dengan ibadah yang hebat, lalu lupa banyak yang tersakiti dengan ucapan, banyak yang tersakiti dengan gerakan, banyak yang tersakiti dengan sikap. Nah saya hanya titip itu, tong dewika, kebaikan-kebaikan kita itu menjadi hangus gara-gara keburukan karena orang lain merasa tersakiti dengan perilaku kita. Wallahu a'lam. Tuh jadi apa dengan hadisnya? Ya sudah hijiganya. Sakit tadi teruskan kakawis salam kembali dari tadi menyebarkan salam kan di zaman Nabi kan diucapkan sunnah, yang menjawab wajib. Nah sekarang kan malah jadi kembali ke bukan kembali ya, umumnya di mode tadi kata Ustaz Kadadan di WA gitu kan, diketik salamnya diketik, kita udah jawab tapi nggak jawabnya tadi ketik, jawab biasa aja gitu. Nah apakah saya salah gitu? Jadi pas dia assalamualaikum bapak udah nggak jawab intinya, nggak jawab salamnya, udah dijawab aja gitu. Nah itu salah atau emang harus diketik deh? Salah. Kalau saya memahaminya itu teknis Bapak sekalian, termasuk kan ada orang yang tidak suka juga dengan menulis salam. Ya saya sangat menghargai. Nah, cukup katanya dengan Bismillah mangga, mengawali kebaikan dengan Bismillah. Nah termasuk ya saya sangat hargai. Ya daripada salam itu kan semoga assalamu keselamatan alaikum bagi kalian, atas kalian, itu kan doa. Nah teknis mau dijawab waalaikumsalam atau kemudian kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhnya, terus mangga atau mah saya kembalikan ke motivasi, ke niatan-niatan di hati masing-masing. Tapi ya daripada itu sama sekali, daripada nulis kepada leluhur, saya pikir assalamualaikum itu lebih bermakna kan, gitu ya. Jadi Bapak sekalian, manggalah etika menggunakan media sosial, mangga beri tulisan dijawab dengan waalaikumsalam, mangga. Kemudian artinya kan kita sudah menyampaikan. Kemudian bahkan tidak nulis abi mah pada bismillah mangga, tekan yang diramekeun daripada henteu ngetik sama sekali. Jadi ngirimkan ke sini wahan ya kan. Asal jangan cuma ASS. Hanya kan Bapak sekalian, memang saya menyukai karena bahasa Arab itu kan beda. Maka menyempurnakan kalau assalamualaikum ya meskipun ada bahasa bab singkatan kan, tapi bab singkatan bagi orang yang paham gitu. Ya. Tetap masihan pertanyaan singkatan. Harus dijelaskan. Singkatan itu harus dijelaskan. Baik Bapak sekalian, kayaknya cukup ya. Nah, kita nanti lanjutkan hadis nomor Tamim Ad-Dari berkenaan dengan agama itu nasihat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Aku lupa hadza, astagfirullah, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.